Kali ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara membuat JA3 yang tetes. Kita ketahui bahwa JA3 atau gibberellin itu sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama tanaman anggur, untuk memperpanjang maleh atau memperpanjang tangkai buah anggur supaya nanti anggurnya tidak saling berhimpitan. Kemudian yang kedua, gibberellin juga dibutuhkan tanaman anggur untuk membesarkan buah anggur. Ya. Oleh karena itu kita akan berbagi informasi yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana cara membuat JA3 tetes atau drop. Biar tidak terlalu lama, akan kita jelaskan dulu untuk alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya adalah gelas ukur. Gelas ukur kita gunakan yang 5 mili. Kemudian yang kedua adalah beker glass. Ini kapasitas 100 mili. Dan yang ketiga adalah pengaduknya dari kaca. Yang keempat, alatnya adalah botol tetes. Nah, ini adalah botol tetes karena kita akan menggunakan model drop atau tetes. Yang kelima adalah gelas aqua atau gelas mineral. Ya, ini gelas mineral. Yang keenam adalah gunting. Terakhir nanti kita untuk membuka JA3-nya. Selanjutnya untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah alkohol 96%. Ini bisa didapat di toko kimia. Dan yang kedua adalah JA3 atau gibberellin acid yang kandungannya 10 SP atau 10% seberat 1 gram. Ini kalau di toko pertanian biasanya harganya sekitar 8.000. Hanya itu aja untuk alat dan bahannya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim, akan kita coba untuk membuat JA3 tetes. Yang pertama adalah kita kalibrasi dulu botol tetes ini. Kita butuh informasi dalam 1 mili alkohol itu ada berapa tetes. Jadi caranya begini. Kita buka dulu botol tetesnya, lalu kita masukkan alkohol kira-kira setengah bagian saja cukup, tidak terlalu banyak, nggak apa-apa. Lalu kita pasang alat tetesnya sampai rapat, kemudian kita teteskan alkohol ini ke dalam gelas ukur sampai dengan 1 mili sambil kita hitung berapa tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi dalam 1 mili kita membutuhkan 18 tetes alkohol ini. Catat ya teman-teman semua. Kita kembalikan alkohol yang ada di dalam sini ke dalam tempatnya lagi. Ya, ini kita masukkan lagi. Ini juga kita kembalikan lagi. Selanjutnya adalah kita jelaskan tentang gibberellin atau JA3
Ini adalah Ca3 atau gibberellin dengan berat 1 gram dengan konsentrasi 10%, maka disebut dengan Ca310SP. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendapatkan 1 ppm kita butuh 1 mg per liter air. Jadi di dalam Ca3 ini yang 1 gram dengan konsentrasi atau persenan 10%, maka ini adalah 0,1 gram Ca3. Saya ulang lagi, di dalam Ca3 ini, di dalam kemasan ini ada 0,1 gram Ca3 atau gibberellin. Jadi ini identik atau sama dengan 100 ppm ya, 100 ppm Ca3. Jadi di dalam kemasan ini terdapat 100 ppm Ca3. Untuk konsentrasi penggunaan Ca3 atau gibberellin idealnya atau biasanya adalah 10 ppm. Maka dalam satu kemasan ini bisa kita gunakan untuk 10 liter air, atau dalam satu kemasan ini untuk penggunaannya kita campur dengan 10 liter air supaya mendapatkan konsentrasi 10 ppm. Selanjutnya kita akan menghitung tetes Ca3 ini, teman-teman semua ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa dalam satu kemasan ini akan menjadi 10 liter air. Nah, kalau dibagi dengan gelas mineral seperti ini adalah isinya sekitar 200 ml. Ya, kita asumsikan 200 ml. Maka di dalam 10 liter air itu akan menjadi 50 gelas. 1 liter jadi 5 gelas. Nah, 10 liter maka menjadi 50 gelas air atau 50 gelas seperti ini. Maka akan kita buat dengan konsentrasi ya. Kali ini akan kita buat dengan konsentrasi 4 tetes dalam 1 gelas ini atau 2 tetes per 100 ml biar tidak terlalu pekat. Nah, selanjutnya berarti akan kita hitung dalam 1 gelas ini adalah 4 tetes. Maka dibutuhkan 4 kali 50 tetes. Jadi semuanya dibutuhkan 200 tetes Ca3. Paham sampai di sini? Nah, setelah ketemu berapa tetes yang kita butuhkan, baru kita konversi ke dalam mili. Seperti tadi telah kita ukur ya, setelah kita kalibrasi. Nah, setelah kita kalibrasi bahwa dalam 1 mili ini, dalam 1 mili gelas ukur ada 18 tetes. Maka untuk mendapatkan berapa mili yang dibutuhkan, tinggal kita hitung 200 tetes, ya, semuanya 200 tetes dibagi 18 tetes. Nah, ketemunya adalah 11,1 mili. Maka akan kita campur 11,1 mili alkohol dengan Ca3 ini. Akan kita praktekkan langsung aja. Kita buka dulu Ca3-nya. Isinya seperti ini Ca3-nya, Bung. Lalu kita masukkan ke dalam beker gelas. Semuanya sampai habis. Lalu kita ukur alkohol tadi 11,1
1 mili. Karena kemampuan gelas ukur ini ada 5 mili, maka kita ukur 5 mili dulu. Kita masukkan ke dalam CA3 tadi. Lalu kita ulangi lagi. Kita tuang 5 mili lagi. Mili yang kedua, jadi totalnya udah 10 mili ya. Ini tinggal kita tambahkan 1,1 mili agar menjadi 11,1 mili. Ini sudah 11,1 mili. Lalu kita aduk-aduk sampai larut semuanya. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk pencampurnya bukan air? Kenapa kita membutuhkan alkohol? Jawabannya adalah bahwa CA3 itu kalau di dalam air dia tidak stabil, akan mudah menguap dan mudah rusak. Maka sebaiknya untuk pencampuran CA3 itu kita gunakan alkohol. Udah larut, baru kita masukkan ke dalam botol. Kemudian kita tutup. Di dalam alkohol ini terkandung 100 ppm CA3 atau gibberellin acid. Maka penggunaannya adalah 4 tetes dalam 200 mili air atau 2 tetes dalam 100 mili. Untuk penggunaannya seperti telah kita hitung tadi, bahwa dalam 1 gelas ini kita gunakan 4 tetes CA3. 1, 2, 3, 4. Untuk cara aplikasinya, tadi larutan ini yang tidak kita buat, tinggal kita celupkan ke dalam bunga anggur ini sekitar 3 detik. 1, 2, 3. Atau jika tidak dicelupkan, boleh juga dengan cara disemprotkan. Selain dicelup juga bisa dispray seperti ini teman-teman semua. Cukupnya saja. Kemudian untuk aplikasinya, kemarin kita sudah menyelupkan ketika bunga anggur masih bentuk brokoli. Kemudian yang kedua adalah dicelupkan atau disemprotkan ketika bunga anggur sudah mekar 100%. Dan yang terakhir bisa juga diaplikasikan ketika anggur sudah terbentuk sebesar merica. Itu fungsinya untuk pembesaran buah dan juga atau digunakan untuk memperpanjang tangkai buah anggur. Demikian tadi informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua, para petani di seluruh Indonesia. Tetap semangat dalam bertani. Salam tani.